Halo Pak Dirut, apa kabar Pak? Kabar baik. Ya, sampai jumpa lagi di acara kita Pak, Bincang PTPN. Iya, menarik banget nih. Hari ini juga temanya lebih seru lagi tentunya ya teman-teman planters. Nah, hari ini kita akan bahas tentang konsolidasi PTPN sebagai proyek strategis nasional ya Pak. Biasanya orang taunya PSN. Iya. Karena di berita baru-baru ini tuh sebenarnya ya Pak, ada Pak. Viral. Saya ingat viral banget loh. Iya. Tanggal 9 Agustus teman-teman di-share loh di seluruh di Kompas lah, macam kan. Dan itu menjadi obrolan teman-teman juga. Iya, karena salah satunya nih PTPN Luar biasa. involved di sini. Makanya kita bahas ini hari ini. Betul. Nah, Oke. pertanyaan pertama yang teman-teman tuh mungkin kepo nih ya. Iya, apa sih gitu. Kalau Pak Dirut boleh nggak share Pak? Kira-kira PSN atau proyek Iya. strategis nasional itu apa nih Pak? Iya. Proyek strategis, namanya strategis ya. Iya. Yes. Proyek strategis adalah proyek yang diinisiasi oleh pemerintah. Kenapa strategis? Jadi ada proyek itu kegiatan aktivitas, ada langkah-langkah, ada target, kemudian ada produk, ada outcome-nya. Itu proyek. Strategis itu maknanya berdimensi, bukan hanya jenis aktif, jenis panjang. Secara substansi bermanfaat untuk perbaikan ekonomi, sosial dan sebagainya, kemudian melibatkan banyak orang, ada spirit effect ekonomi itu strategis kan. Kemudian nasional, berarti itu ya nasional, artinya itu skalanya nasional. Jadi proyek strategis itu adalah proyek-proyek yang diinisiasi oleh pemerintah dengan dukungan sepenuh-penuhnya karena sifatnya strategis. Dengan dukungan sekuat-kuatnya oleh pemerintah, maka targetnya adalah proyek ini ada akselerasi. Akselerasi tujuannya, dan pemerintah memberikan insentif, beberapa insentif di setiap saat dimonitor. Dengan demikian maka proyek ini selalu mendapat perhatian penuh oleh pemerintah, dan tentunya bagi kita BUMN dan PTPN dituju ke protokol ini menjadi satu perhatian kita seluruhnya, termasuk kalian para milenial dan generasi muda PTPN. Kita bersyukur, dan karena kita diberikan mandat, diberikan kesempatan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan tentu ada faktor itu. Proyek strategis itu, proyek itu harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi berapa persen, menciptakan lapangan kerja, mengurangi devisa, kan gitu kan? Kalau ekspor menambah devisa, kalau untuk pengganti impor mengurangi devisa, kemudian pengembangan wilayah dan meningkatkan ketahanan ekonomi, politik dan ini. Dan kita kebetulan isu sekarang, isu pangan dan energi, kita kan ada di wilayah itu. Itulah maknanya. Jadi termasuk kaitan juga masalah lingkungan juga ada dalam PSN ini. Wah. Nah, kalau tadi dari Pak Dirut ada satu istilah yang mungkin teman-teman juga pada ingin tahu. Spirit effect apa sih Pak itu? Ya, spirit effect itu begini. Spirit effect itu istilah di ekonomi makro, di ekonomi regional ya. Itu satu proyek, satu aktivitas ekonomi yang bisa memberikan multiplier kepada wilayah sekitar. Contoh begini, ketika kita membangun satu pabrik misalnya, katakanlah yang sedang kita kerjakan seperti sekarang, pabrik minyak makan merah. Nah, itu juga lagi pabrik itu di mana pabrik itu dibangun di sekitar PKS kita, tapi pabrik itu bukan milik kita, itu milik petani plasma, koperasi. Maka ketika itu dibangun, maka akan tumbuh kegiatan ekonomi itu, menghasilkan minyak goreng merah, dijual ke masyarakat sekitar, masyarakat memperoleh harga lebih murah. Jadi kalau orang membeli barang lebih murah itu secara gradual itu kesejahteraan meningkat. Artinya sama dengan inflasi itu maknanya kesejahteraan menurun. Ya kan, daya beli menurun, kalau daya beli meningkat, itu seperti itu. Di situ lapangan kerja, petani kelapa sawit bisa mengirimkan TBS yang situ langsung nanti bisa menjadi pengusaha minyak makan, sabun. Itu seperti efek. Ada lapangan kerja baru. Efek memancar dari satu titik kegiatan aktivitas ekonomi. Itu di dalam ekonomi regional, ekonomi bangunan. Itu dengar minyak makan merah, tapi kita cek dulu. Kita tunggu di opsi berikutnya. Lanjut ya, terkait PSN. PSN ya, kita mulai ke PSN nih teman-teman. Oke. PSN itu kan salah satunya yang kita lihat di sosial media itu adalah integrasi PT Perkebunan Nusantara itu kan Pak ya. Boleh dijelasin Pak, apa sih latar belakang PSN ini dibentuk? Sebenarnya begini, integrasi itu know-how-nya, tujuannya itu
know-how-nya. Jadi proyek strategis nasional itu sebenarnya lebih kepada bagaimana PTPN ke depan mampu meningkatkan kapabilitasnya melalui apa? Proyek itu jelas. Yang pertama adalah menghasilkan minyak goreng sebanyak 1,8 juta ton pada tahun 2026. Minyak goreng atau minyak makan orang Medan bilang. Nah itulah prestasi. Apa maknanya kalau itu? Kalau nanti suatu saat pemerintah butuhkan, kita bisa gunakan itu untuk kebutuhan dalam negeri. Itu dari si minyak goreng. Kita juga akan menghasilkan biodiesel 400 sampai 450 ton. Maka biodiesel itu menjadi bauran energi bahan bakar. Maka dampaknya apa? Dampaknya kita bisa meningkatkan bauran yang selama ini 30% nanti bisa sampai 50%, maka impor daripada bahan bakar berkurang. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga akan menghasilkan energi hijau. Dari apa? Jadi di kelapa sawit itu sangat banyak sumber energi terbarukan. Misalnya tanam kosong. Tanam kosong bisa dijadikan bahan bakar atau pellet energi. Kemudian POM limbah cair bisa dijadikan dengan CNG. CNG itu gas yang dicairkan, itu bisa digunakan untuk menggerakkan mesin, genset, bisa menggerakkan mobil bahkan. Jadi itu energinya kan energi hijau tuh dari mengumpulkan gas metan, CO2. Itu jadi energi terbarukan. Nah, energi terbarukan itu kan energi yang bisa di siklusnya bisa dipakai. Itu dari situ. Kemudian di gula kita juga akan menghasilkan 2,1 juta ton tahun 2026. Maknanya apa? Kalau kita menghasilkan 2,1 juta ton itu bertambah mungkin sekitar 1,2 juta ton. Artinya apa? Impor gula kita makin mengecil, devisanya menghemat. Bukan itu aja, petani juga kita menaikkan produksi gula, bukan hanya menaikkan saya, tapi sekaligus bersamaan kita meningkatkan proses terbunya petani, meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi itulah namanya proyek strategis nasional. Devisanya kita hemat dan bukan lagi saja supaya kalian tahu ya. Impor pangan energi itu persoalannya bukan masalah impornya doang, bukan masalah devisa aja yang berkurang, yang habis atau devisa harus kita gunakan. Tapi ketika barang itu tidak ada, sekarang udah kejadian. Beberapa negara seperti contoh India kemarin sempat melarang ekspor gandumnya. Beberapa negara di tempat lain juga menyetop ekspornya. Kenapa? Ketika negaranya butuh, kemudian produksinya terbatas, maka dia mengutamakan kepentingan negara. Sama dengan sekarang, mungkin kalian dengar bagaimana PTPN terjadi eskalasi biaya pemupukan sampai hampir 3 kali lipat. Karena persoalannya sekarang pupuk kalium itu sekarang barangnya nggak ada. Kita ada uang pun barangnya nggak ada. Akibat perang di Ukraina sama Rusia itu kan itu jadi ketika kita perlu kemandirian itu bukan hanya menghemat impor, enggak. Ketika terjadi apa-apa di luar, apalagi kalau pangan, kita kalau nggak makan, kalau nggak makan ya. Banyak beberapa negara seperti Sri Lanka, Bapak Presiden mengatakan akibat krisis ini mungkin 500 juta orang akan terjadi menurun kesejahteraannya, kemiskinan akut juga kemarin di pidato Presiden. Jadi itu sangat penting dan kita bersyukur bagian dari itu ya Pak. Kita bersyukur diberi kepercayaan untuk mengambil peran lebih besar dan mestinya kita harus mengambil peran lebih besar. Seperti pesan Pak Erick Thohir, BUMN itu hadir untuk Indonesia. Nah, semua kalian tahu Pak Erick itu kan banyak program-programnya itu bukan hanya untuk kepentingan BUMN saja, tapi kepentingan UMKM seperti ini, program makmur. Terus kita program makmur untuk kopi, untuk tanaman semusim. Sebentar lagi kita juga akan memberikan program khusus untuk minyak makan merah. Itu semua dalam rangka bagaimana BUMN itu nggak boleh jadi menara gading, kata beliau kan. Apa menara gading? Menara gading di atas dia tidak nyentuh ke bumi lah. Kita ke depan BUMN tumbuh bersama masyarakat. Nah, jadi itu jargonnya.
tumbuh bersama masyarakat. Masyarakat itu adalah bagian dari kita. Iya, betul. Nanti Pak, kita untuk yang produksi CPO, ya kan, dan turunannya, kemudian juga produksi gula. Dan ada lagi kan Pak terkait yang PSL. Nah itu gimana Pak? Karena ini juga bagian dari PSN ya Pak. Sepertinya saya perlu minum. Oke. Jadi begini. Di Indonesia itu saya dapat catatan itu lebih 2 juta hektar. 2 juta hektar. Jadi gini, di Indonesia itu sekarang ini ada 16 juta hektar kebun kelapa sawit, di mana 40%-nya itu 40%-nya itu milik masyarakat. Itu persoalannya adalah hampir separuh itu sudah masuk usia replanting. Berarti di atas 25 tahun. 25 tahun. Nah, itu biasanya masyarakat tuh biasanya kalau kita kan kalau sekarang menanam sawit biasanya ada penyusutannya, ada diversitas itu uang kita kumpulin kan. Ketika nanti pada akhir masa harus melakukan replanting, uang itu yang dipakai. Itu namanya. Ini kalau masyarakat kadang nggak berpikir seperti itu waktu sawitnya lagi tingginya dia beli ini ketika mau replanting nggak ada dana. Nah, kita target kita dalam proyek strategis nasional adalah melakukan peremajaan minimal 60.000 hektar. Wow. Kalau 60.000 hektar itu menyangkut petaninya sekitar 30.000. Kalau petani rata-rata punya istri 1, anaknya 2. Istri 1 aja. Anaknya 2, maka ada 120.000 orang jiwa yang bisa terbantu ya Pak. Biasanya ya persoalan petani adalah ketika mau replanting, di samping mungkin pendanaan juga ada masalah dengan kan kalau petani satu hamparan itu kalau nggak bareng-bareng kan susah. Nanti ditanam sebelah ini, sebelah kirinya masih tinggi, tanamannya kena naungan etiolasi, kemudian bagaimana hama penyakitnya, pemupukannya, ini rumit. Jadi kita akan membantu pemerintah dan membantu diri sendiri juga dari 60.000 hektar plasma kita. Jadi kalau total plasma kita sebenarnya kalau tahun-tahun 80-an, 90-an kalau jumlahnya lebih dari 300.000. Tapi kita tahun pertama 60.000 itu akan kita ajak mereka untuk diremajakan dengan pendanaan dari BPKS. Kita lagi mengusahakan berapa BPKS yang selama ini hibahnya 30 juta kalau bisa ditingkatkan. Kita 50, 60 untuk meringankan beban petani. Karena mereka juga petani juga skemanya kita akan sederhanakan, di mana yang nanam kita, tapi pengawasan petani kan kita ingin jangan sampai nanamnya salah-salah, jadi kita menjadi semacam avalis tentang mutu. Jadi kalau terjadi mutunya jelek, kita harus bertanggung jawab perbaiki biaya tambahan kita. Itu bagian dari kompeten profesional sebanyak 60.000 hektar. Nah, kalau ini tercapai, maka kalian tahu kan, sawit itu kalau ditanam dengan bagus, itu tahun pertama itu 15-20 ton bisa. Sekarang mereka kan petani sangat rendah produktif. Nah, isunya petani itu memang di produktivitas ya Pak? Produktivitas, karena memang dulu ceritanya begini seperti kalian tahu lah. Dulu tahun 80-an, 90-an itu plasma itu dikelola oleh PTPN secara satu manajemen. Dalam perkembangannya setelah lunas mereka mengelola sendiri. Lah, ternyata mengelola sendiri itu belum tentu bagus juga. Nah, ketika sudah mau memasuki usia replanting, nggak bisa mereka bergabung itu kan susah, harus aja menginisiasi lah, menteri kan, jadi kita akan ikut lah. Yang mengelit itu ya Pak? Mengelit semua. Dan saya kemarin beberapa hari ketemu di rutenya Bibit BKS, mereka siap, kemudian tim kita juga sudah kolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian juga mendukung. Kenapa? Karena selama ini tiap tahun itu targetnya sangat rendah. Apa yang dicapai, kita rata-rata di bawah 50.000 hektar per tahun untuk seluruh Indonesia loh, bukannya PTPN. Kita perlu cepat, karena kalau katakanlah ada 2 juta hektar, itu kita memang harus paling nggak 300-400.000 hektar per tahun. Supaya apa? Kalau terlambat nanti kalau misalkan 2 juta hektar, kita hanya 40, berarti 50 tahun. 50 tahun, ya sudah nggak bisa dipanen lagi. Sawit itu kalau sudah umur di atas 25 tahun itu harus pakai Galanya 3. Itu wah berat itu. Berat, kemudian ya
dari si prioritas udah. Oke. Dari itu yang kita lakukan. Oke. Nah kita kembali lagi nih Pak Iya. ke yang proyek strategis nasional itu kan berarti dibagi menjadi 3 subholding ya Pak katanya. Oh ya. Nah itu boleh dijelaskan Nah, itu apa tadi sih 3 ini? itu tadi apa ya? Itu tadi tujuan. ya itu Target ya, Pak? targetnya Target, ya. Iya. Goalnya itu tadi ya. Iya. target itu. Nah, sekarang kan outcome untuk itu kan terus ada tahapan. Nah, Iya. untuk mencapai itu ya, untuk mencapai itu maka dilakukanlah konsolidasi PTPN. Nah. Kalau masing-masing agak berat, maka Iya. kita konsolidasi. Semua konsolidasi kan gini. Falsafah konsolidasi atau kolaborasi itu kalau 1 tambah 1 bukan 2, 3. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, dengan basis komoditi ya. Jadi gini, PTPN ini sekarang kan ada menghasilkan sawit, tebu, karet, teh, kopi dan sebagainya. Itu masing-masing. Lah nanti itu setiap komoditi seperti palmpo, misalkan nanti hanya mengelola tanaman kelapa sawit, karet dan teh. Ya kan? Kenapa teh masuk situ? Karena teh itu terutama teh yang ada di Sumatera ya, dari mulai di Gunung Dimpu, kemudian Kayu Aro, Danau Kembar sama Simalungun itu kita nanti dikelola oleh palmpo. Kemudian termasuk tanaman karet. Jadi tanaman karet, jadi palmpo itu mengelola 3 komoditas. Komoditas sawit, komoditas kedua itu karet, dan komoditas ketiga teh. Lah untuk karetnya itu secara bertahap akan kita konversi menjadi kelapa sawit. Nah, itu konsolidasinya. Kemudian nanti palmpo itu akan melakukan peremajaan sawit-sawit yang agak terlambat selama ini karena kondisi masing-masing entitasnya punya beban masa lalu yang kurang baik. Contohnya misalkan PTP 8. PTP 8 ini kan ada kelapa sawit. Tapi kelapa sawit tidak dikelola dengan benar. Ya, artinya tidak sesuai dengan kultur teknis SOP yang benar. Maka tahap awal sekarang dibantu oleh PTP 3 Standalone Medan. Nantinya enggak, nanti langsung di bawah palmpo. Kemudian seperti di PTPN 13 itu lebih banyak tanaman tuanya. Nah, itu akan harus direplanting. Di 14 itu masih banyak land bank tanah-tanah konsesi yang belum dikelola. Itu nanti tanam. Dengan demikian maka nanti semakin kuat. Nah, yang kedua itu tadi Sugarco udah jelas, Sugarco itu akan mengkonsolidasi seluruh PD kita. PD kita itu ada lebih dari 45, tapi yang beroperasi 35-36 lah. Nah itu PG-nya kita perkuat, kemudian kita akan kolaborasi dengan perhutani, areal-areal milik masyarakat, tanah pengkop dan sebagainya untuk memperluas land bank yang memperluas tanaman tebu, baik secara sendiri maupun dengan rakyat. Kemudian pabriknya kita perbaiki, petaninya diberdayakan, sehingga apa? Sehingga produksi tebu rata-rata Indonesia hanya 5 ton, kita naikkan di 8 ton. Itu nggak susah karena 100 ton yang lalu kita bisa 3 kali. Tapi kalau cerita gula itu cerita mengembalikan aja. Jadi lebih susah sawit sebenarnya. Jadi tapi itu tidak bisa dikerjakan kalau kita tidak bekerja sama dengan petani. Betul. Semua stakeholder. Jadi itu hanya instrumen untuk mencapai tujuan. Ya, jadi untuk mencapai proyek strategis maka konsolidasi organisasi kita lakukan. Yang ketiga tentang supporting. Banyak supporting ini orang mengatakan, Pak, supporting itu bisa hidup gitu. Bertahan gitu. Bisa nggak sih Pak? Ya, iya. Jadi termasuk kemarin beberapa yang lalu juga kreditur juga tanya, apa supporting bisa hidup? Saya bilang supporting itu sebenarnya menyimpan harta karun. Saya ambil contoh begini ya. Saya minggu lalu baru hari Sabtu saya ke Ciater. Di Ciater itu ada tanaman teh, mungkin luasnya hampir 3 ribuan itu sekeliling Ciater itu. Itu rugi terus. Tapi di Ciater itu sendiri kita sudah menginisiasi kerjasama dengan investor membangun destinasi wisata. Saya kemarin ke sana itu jam berapa kita sampai sana? Sama Denny? Jam 9 ya? Itu penuh. Mau makannya apa ya? Dia juga datang namanya Kastil. Teman-teman di Kastil. Nanti kalian para milenial bikin acara. Kalau nanti milenial atau yang muda bikin acara di Kastil saya hadir nanti. Bapak ya. Siap. Jadi itu kolaborasi kita dalam rangka optimalisasi aset, membangun destinasi wisata. Bahkan
kita baru ketemu dengan investornya. Dia akan mendatangkan satu fasilitas namanya kabel ban, ya. Jadi seperti di Swiss tuh mana itu yang di di pegunungan Alpen, kayak gitu. Ini mungkin keren loh. Jadi nanti di pegunungan ini dari mana? Tangkuban Perahu kali ya. Jadi nanti pegunungan itu akan dipasang tahap pertama itu 4 km sampai 7 km. Jadi nanti ada kabel karnya itu kayak model di Alpen. Kalau di yang paling kecil kayak di Taman Mini lah. Seperti itu. Itu dari Prancis kerjasama dengan Inka. Jadi kita akan mengembangkan destinasi wisata, tapi tehnya nggak dihabisi. Justru tehnya itu menjadi bagian. Artinya wisata itu akan makin bernilai ketika ada tehnya. Maka tehnya kita kelola. Dan itu hal yang sama dilakukan di Gunung Mas. Di Gunung Mas itu nanti akan kita pabriknya yang sudah berapa belasan tahun tutup, kita kan hidupkan lagi. Jadi tehnya tetap hidup, wisatanya akan memberikan manfaat banyak. Jadi kita mengoptimalisasi banyak itu PTPN 2 sekarang sekalian tahu PTPN 2 tuh kalau para milenial PTPN 2 agak sombong sekarang kan. Sudah berdiri sejajar dengan PTPN yang lain. Padahal dulunya sedih saya saksi sejarah. Jadi karena saya pernah jadi direktur PTPN 2 sekarang luar biasa. Jadi PTPN itu memang harus jadi juara lah. Mentalitas juara itu harus semakin. Sama kayak slogan kita ya, Jen. Juara. Harus. Dan kita memiliki segala itu. Tergantung kita mau mewujudkan atau tidak. Dan kalian kan yang semestinya. Dan memang kalau kita bicara replanting itu kan sebenarnya goalsnya itu kan nanti ya Pak. Dan itu sangat impact-nya nih pada tukang kita, nanam muda. Iyalah. Karena kalau terlambat replanting sekarang, apa yang mau kita produksi di depannya? Harapan saya mungkin kalau kalian nanti ingat 20 tahun lagi mungkin saya entah masih ada tunggal. Harus ada Pak. Mungkin kalian minimal saya tidak orang Jawa bilang dipisui gitu ya. Masih ingat kebaikan dulu waktu zaman Pak Gani gini-gini. Itu menurut doa saya mau di alam sana. Iya, menjadi tambahan ibadah sama para pandit dan seluruh jajaran. Dan kita memang sebagai insan planters itu harus memiliki sikap seperti itu. Bagaimana kita bekerja bukan hanya sebagai mencari nafkah, tapi bagaimana investasi pada Tuhan dan memberikan legacy pada generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya itulah sebenarnya yang memiliki masakan sekarang, bukan punya kita. Masa sekarang tuh kita harus wariskan pada generasi muda yang lebih bagus. Dan sejarah perkebunan adalah sejarah kejuaraan, juara, mentalitas petarung itu perkebunan. Coba baca sejarah Indonesia, ekonomi pertama 200 tahun yang lalu itu ekonomi perkebunan, ekonomi agroekonomi, industrialisasi juga yang dibawa dari Eropa Barat itu industri pertanian perkebunan. Gitu. Iya, ini luar biasa banget sebenarnya ya Pak. Jadi kembali ke cerita PSN ini, PSN itu di satu sisi kita merupakan tantangan, di sisi yang lain itu merupakan kehormatan bagi kita semua. Bagaimana PTPN ke depan memberikan makna yang lebih besar, makna yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi memberikan makna bagi masyarakat, bagi bangsa dan banggaan negara. Dan PS ini juga sebagai bukti bahwasannya saat ini pemerintah sangat mendukung ya Pak terhadap sejak kita apalagi Bapak Presiden selalu mengingatkan kita, Pak Presiden itu tiap 2 minggu sekali kalau nggak salah kata tentang panen. Karena memang sebenarnya kalau saya pernah diskusi dengan lembaga semacam lembaga tanah nasional. Nah, itu diskusi tentang isu yang krusial itu pangan dan energi ke depan. Kenapa pangan dan energi? Pangan ini kan dihasilkan dari proses tanaman itu proses pemanenan energi matahari di atas lahan dengan air dan sebagainya. Itu kan resource itu tiap saat semakin lama makin berkurang. Luas lahan di bumi kan makin kurang. Ya karena manusia masih menggunakan tata guna yang lain. Nah, sementara kebutuhan manusia kan makin berkurang. Yang kedua fosil. Fosil itu energi. Energi selama ini kan mengandalkan energi fosil. Energi fosil kan energi masa lalu. Ini fosil itu energi yang dari masa lalu tertimbun di perut bumi diambil sekarang. Itu kan yang habis. Jadi bagaimana ke depan kita menjadikan atau menjadi bagian dari upaya membangun satu komandan energi yang pastinya energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Ya, kalian tahu ya, di samping Bapak Presiden minta swasembada gula, tapi beliau minta juga bagaimana PTPN bisa masuk etanol. Nah, etanol itu zaman saya kecil namanya spiritus. Itu etanol itu samanya dengan bensin, dan etanol itu lebih tinggi apa ya? Itunya ronnya, ron itu kandungan energinya lah. Kalau kalian sekarang pertalite mungkin 90, ya mungkin kalau pertama 93, 92, ron itu yang ini spiritus atau etanol itu udah 120. Dan kalau misalkan kalau mungkin MotoGP yang di Mandalika itu pakai itu, pakai ron yang kita sebut ya, dan itu bisa kita sudah punya di PTPN 10 Enero itu paling satu hari 100 ton. Nah kita nanti ke depan itu di samping menghasilkan gula itu menghasilkan etanol, dan itu sudah dilakukan Brasil itu seingat saya awal tahun 70-an. Udah di luar ya Pak. Jadi ini sejarah ini perlu saya ceritakan kepada kalian para planters dan BUMN, generasi muda BUMN. Ketika perang Timur Tengah ya, tahun 73 itu terjadi perang Timur Tengah antara Arab dan Israel. Ketika itu karena dianggap Eropa itu membantu Israel, dilakukan embargo minyak. Semua negara kacau balau, kaget gitu, sehingga terjadi kenaikan harga minyak bumi dari $2 ke $20. Ketika itu, tapi seperti kalian tahu biaya produksi minyak buminya Arab Saudi kan di bawah $1. Jadi dari $2 naik ke $20. Nah, Brasil sebagai negara yang negara yang tidak memiliki sumber alam untuk pangan, merubahlah bagaimana dari tanaman tebu bukan milik gula dan misalnya. Sekarang Brasil itu mungkin separuh dari kebutuhan energi dari tanaman. Tanaman tebu. Bapak Presiden memesankan kepada kita harus mulai, dan itu dibebankan kepada PTPN. Jadi itu tantangan yang berikutnya. Betul. Tapi saya umurnya udah 36 loh, 63. Itu saya masih suka tantangan. Jadi jangan jadi generasi kaleng-kaleng. Jadilah generasi petarung. Petarung itu mungkin sekali-sekali gagal tapi bangkit lagi. Petarung itu bukan sukses terus enggak. Kayak jagoan di film-film barat itu kan. Mungkin sekali jatuh tapi bangkit lagi. Istilahnya Pak Aztec itu up. Benar-benar nyerah lah kita pokoknya ya. Kalau pasti juga bilang baper. Tapi bukan baper tapi bawa perubahan. Oke. Dulu tahun-tahun mungkin 10-15 tahun kalian belum masih mana-mana ya. Ada lagi generasi. Oh iya Pak. Jangan menyerah. Iya. Bisa. Ini luar biasa banget nih, dan teman-teman nih udah terinfo banget nih, maksudnya PSN itu apa dan tujuannya apa dan targetnya seperti apa dan bagaimana tadi Pak Dir sampaikan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target PSN yang sangat challenging. Ada Pamko, ada Sugarco, Sportingco, kedepannya masih banyak challenge lagi yang jauh lebih menarik dan bikin semangat ya. Oke. Dan Pak Dirut boleh nggak kasih statement ke teman-teman agar mengajak teman-teman muda agar ikut terlibat dalam proses transformasi yang sedang berjalan saat ini? Jadi seperti saya sampaikan, janganlah kita jadi generasi kaleng-kaleng. Jadilah kalian generasi petarung. Generasi petarung itu nggak pernah kalah, bukan nggak pernah gagal, tapi kita selalu belajar dari kegagalan untuk bangkit, improvement terus gitu. Itulah generasi yang akan menjadi pemenang. Generasi yang akan mengendalikan peradaban di masa yang datang, dan generasi yang dibanggakan oleh seluruh insan PTPN. Baik, bisa. Terima kasih banyak Pak Dirut atas waktunya. Sampai jumpa lagi nanti Pak Dirut di episode selanjutnya. Benar sekali. Terima kasih teman-teman.